Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alham, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, program studi pendidikan antropologi, dengan NIM 23060850203. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah teori-teori antropologi klasik. Adapun materi yang ingin saya bahas pada video ini yaitu seorang antropolog, Alfred Reginald Radcliffe Brown. Alfred Reginald Radcliffe Brown lahir pada 17 Januari 1881 di Birmingham, Inggris, dan meninggal pada 24 Oktober 1955 di London. Ia adalah seorang antropolog sosial terkenal yang mengembangkan teori fungsionalisme struktural. Brown adalah antropolog yang belajar di Universitas Cambridge di Inggris. Ia juga pernah mengajar di Universitas Cape Town, Sydney, Chicago, dan terakhir di Universitas Oxford. Yang kemudian Brown sangat berkontribusi besar dalam pengembangan antropologi sebagai disiplin ilmiah. Radcliffe Brown melakukan penelitian di Kepulauan Andaman pada tahun 1906 sampai 1908 yang kemudian hasilnya dituangkan dalam buku The Andaman Islanders, diterbitkan pada tahun 1922. Penelitiannya ini terletak di sebelah barat Thailand, masih di sekitar Teluk-Teluk Hindia. Nah, kemudian dia juga menghasilkan karya-karya besar yang menjadi pemantapan dalam teorinya, yaitu di buku Structure and Function in Primitive Society pada tahun 1952 yang menggambarkan struktur sosial dan fungsinya dalam masyarakat. Nah, dua buku inilah yang membuat nama seorang Brown yang menjadi sangat besar. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan tentang teori Radcliffe Brown, yaitu struktural fungsionalisme. Teorinya ini dibangun dari beberapa asumsi. Asumsinya adalah bahwa kebudayaan itu bukanlah memenuhi atau memuaskan kebutuhan psikologi dan biologi dari individu, seperti yang dikatakan Malinowski, tetapi kebudayaan itu memenuhi kebutuhan kelompok sosial, di mana individu-individu itu hidup atau menjadi anggotanya. Brown lebih berfokus pada kelompok sosial, berbeda dengan Malinowski, ia lebih fokus pada individu. Mengapa Radcliffe Brown mengatakan kelompok sosial lebih penting? Karena kelompok sosial inilah ketika bisa dipelihara dengan baik, ketika kelompok sosial ini bisa hidup atau beraktivitas seperti sedia kala, maka kebutuhan individu itu secara otomatis pasti terpenuhi. Maka fokus antropologi jangan pada individu saja, tetapi pada kelompok sosial di mana kelompok individu itu hidup. Maka fokusnya Radcliffe Brown itu sebenarnya di kelompok sosialnya atau di masyarakatnya. Fungsi kebudayaan itu bukan untuk memenuhi kebutuhan individu, tetapi menjamin agar integrasi sosial kelompok itu terjaga dan tetap terpelihara dengan baik. Nah, apa yang dimaksud dengan integrasi sosial kelompok? Menurut Brown, terpeliharanya integrasi sosial ketika struktur sosial itu bisa berjalan atau dipelihara dengan baik. Nah, apa sih struktur sosial itu? Struktur sosial adalah jaringan hubungan antar individu dalam masyarakat yang berfungsi untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan sosial. Brown berpendapat bahwa struktur sosial tidak hanya terdiri dari interaksi individu, tetapi juga mencakup elemen-elemen seperti status, peran, dan lembaga sosial yang saling terkait. Radcliffe Brown menekankan bahwa setiap elemen dalam struktur sosial memiliki fungsi tertentu
yang berkontribusi pada keseimbangan dan integrasi masyarakat secara keseluruhan. Ketika struktur sosial berjalan dengan baik, maka integrasi sosial akan terpelihara dengan baik. Jadi, kelompok sosial pasti akan survive. Ketika kelompok sosial itu berjalan dengan baik, maka kebutuhan individu pun secara otomatis akan terpenuhi. Jadi, logikanya seperti itu, bukan mendasarkan kepada individu, tetapi pada kelompok sosial di mana individu-individu itu bisa menjadi anggotanya. Jadi, pertanyaan Radcliffe Brown itu bukan tentang apa yang ingin dipenuhi oleh kebudayaan dari kebutuhan individu, akan tetapi lebih pada bagaimana struktur sosial itu bisa dipelihara. Radcliffe Brown sampai pada kepemikiran itu karena mempertanyakan kembali konsep-konsep yang disebut sebagai kebudayaan di masyarakat, norma, atau adat istiadat di masyarakat. Ketika seorang peneliti datang ke lapangan, sebenarnya yang ia lihat sebagai kebudayaan, norma, dan adat istiadat itu apa? Karena di masyarakat itu kan sangat acak dalam berperilaku. Nah, menurut Radcliffe Brown, bahwa yang disebut sebagai kebudayaan sistem sosial, norma, dan adat istiadat tidak lain dan tidak bukan adalah interaksi suatu individu dengan individu yang lain. Kemudian, perilaku dari suatu individu yang lain atau kegiatan atau activity yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Nah, tetapi bukankah interaksi individu dan activity atau kegiatan yang dilakukan di masyarakat pun sangat beragam, sangat banyak, dan random sekali. Nah, menurut Radcliffe Brown, ketika kita ingin melihat kebudayaan atau norma atau adat, yang dilihat adalah keberulangan pola atau keadaan yang tidak stabil, baik dari perilaku atau interaksi atau activity yang ada di masyarakat tersebut. Maka dalam struktural fungsionalnya Radcliffe Brown ini, pertama kita melihat pada pola perilaku, interaksi, dan juga kegiatan yang berulang dan dapat menjaga sistem keseluruhan dari masyarakat itu. Yang kedua, meskipun individu datang dan pergi, tapi ketika pola-pola interaksi ini terpelihara dengan baik, maka integrasi sosial ini dapat berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, struktur itu bisa kita pahami sebagai relasi yang menghubungkan satu komponen dengan komponen yang lain dalam sebuah entitas atau kesatuan tertentu. Nah, salah satu contohnya itu musik. Musik bisa juga dikatakan sebagai struktur karena di dalamnya ada komponen-komponen. Misalnya ada drum, ada bass, ada gitar, ada vokal yang kemudian secara musikal berhubungan satu sama lain untuk menghasilkan fungsi memberi keindahan musikalitas tertentu. Maka yang paling penting sebenarnya adalah bukan pergantian antar komponen, tetapi struktur itu bisa terpelihara dengan baik. Ketika struktur itu terpelihara dengan baik, maka ia bisa menjalankan fungsinya dengan baik juga. Begitupun dengan kehidupan sosial kemasyarakatan atau sebuah kelompok sosial. Kelompok sosial yang paling penting adalah bagaimana struktur di dalamnya bisa terjaga agar menghasilkan fungsinya dengan baik. Fungsinya apa? Memenuhi kebutuhan individu juga pada akhirnya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana struktur atau sistem di dalamnya bisa terjaga dengan baik. Dalam melihat cara kerja dari struktur atau kelompok sosial tertentu, kita perlu mengetahui akan dua hal. Yang pertama itu activity dan yang kedua adalah unit. Unit adalah komponen-komponen
bisa berisi individu-individu tertentu atau organ-organ tertentu. Individu itu yang dilihat bukan secara personal, dia itu siapa, namanya siapa, dan lain-lain, tetapi lebih ke status dan peran. Status itu apa? Status adalah posisi sosial yang kita bisa lihat di mana-mana. Sedangkan peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan dan individu sesuai dengan kedudukannya. Contohnya, ayah, ibu, dan juga anak. Status sosial sebagai ayah harus melakukan peran-peran tertentu. Status sosial sebagai ibu juga memiliki peran-peran tertentu, dan anak juga memiliki peran tertentu. Contohnya, ayah menafkahi keluarga, ibu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan anak perannya berbakti kepada kedua orang tua. Nah, itu tadi perbedaan antara status dan peran. Contoh yang lain itu posisi sosial, di mana ada RT, RW, kepala desa, ada juga menteri, presiden, atau mahasiswa dan dosen. Nah, itu adalah contoh status atau posisi sosial tertentu yang diharapkan bisa melakukan peran-peran tertentu. Status sebagai kepala desa itu perannya harus mengayomi warga desa, melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mendorong pembangunan desa, sistem pemerintahan desa, dan lain-lain. Ketika peran itu tidak dilakukan, ya hanya tinggal status toki saja. Misalnya status sosial sebagai kepala desa, tapi tidak menjalankan perannya dengan baik. Sebagai mahasiswa, apakah kemudian status dan peran itu bisa tidak berjalan secara beriringan? Menurut saya bisa saja, karena yang harusnya jadi mahasiswa perannya kan harus belajar mengerjakan tugas, mengikuti kuliah, dan lain-lain. Nah, ketika peran itu tidak dilakukan, muncullah istilah mahasiswa cuman status doang karena tidak melakukan peran-perannya. Maka dalam unit sosial itu ada yang disebut sebagai posisi sosial tertentu yang diharapkan melakukan peran-peran tertentu. Nah, makanya dalam melihat masyarakat menggunakan sudut pandang struktur sosial, kita lebih melihat pada status sosial apa, posisi sosialnya apa, kemudian menjalankan peran-perannya seperti apa. Ketika status dan peran itu berjalan beriringan seperti hal yang diharapkan oleh masyarakat, maka struktur sosial ini pasti bisa berjalan dengan baik. Dosen yang harusnya mengajar, mahasiswa yang tidak bolos mata kuliah, maka fungsi dari kehidupan universitas itu bisa berjalan dengan baik. Itu tadi yang disebut sebagai unit, yang di dalamnya ada status sosial dan peran-peran sosial tertentu. Activity itu perilaku, kegiatan, atau interaksi yang dilakukan secara berulang seperti yang saya katakan tadi. Perilaku-perilaku yang menjalankan peran-peran sosial dari status sosial tertentu, kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk menjadi kebiasaan dari kelompok sosial itu, dan interaksi-interaksi yang kemudian menjadi norma-norma perilaku dari kelompok sosial itu, yang ketika itu selalu berjalan dan selalu harmonis, maka struktur sosial juga pasti berjalan dengan baik dan menghasilkan fungsi-fungsinya. Paling mudah mencontohkan di kehidupan kampus kita bahwa ada pola-pola perilaku yang dijaga, bagaimana seharusnya dosen, bagaimana pola perilaku tenaga pendidik, bagaimana seharusnya pola perilaku mahasiswa, dekan, dan lain-lain. Ada aktivitas-aktivitas yang selalu berulang, contohnya Zoom yang dilakukan tiap minggu, UTS yang dilakukan tiap tengah semester, atau UAS yang dilakukan tiap akhir semester. Aktiviti-aktiviti inilah yang selalu berulang dan kemudian ada interaksi yang kemudian menjadi norma-norma tetap yang dapat menjamin keberlangsungan kehidupan universitas.
Bagaimana seharusnya dosen berinteraksi dengan mahasiswa, pekerjaan yang seharusnya sudah dilakukan kemudian dilimpahkan ke tenaga pendidik agar diolah. Ketika dosen kemudian mengkoreksi dan diserahkan ke tenaga pendidik, kemudian menginput nilai, mahasiswa kemudian mendapatkan informasi nilai dari kegiatan perkuliahan yang dilakukan. Begitu terus polanya dan akhirnya mahasiswa mendapatkan manfaatnya selama kuliah, mendapatkan gelar, pendidikan, dan lain-lain. Nah, ketika pola perilaku interaksi antar individu dan kegiatan pola yang terus berulang, seperti halnya norma yang dilakukan oleh kelompok sosial tertentu, artinya struktur bisa berjalan dengan baik, yang akhirnya menghasilkan fungsi-fungsinya yang kemudian menjadi tujuan kelompok sosial tersebut. Nah, kira-kira seperti itu cara kerja teori fungsionalisme strukturalnya Alfred Reginald Radcliffe Brown. Teori ini sangat laris menurutku karena banyak digunakan oleh peneliti sosial, baik di antropologi maupun di luar antropologi. Teori ini sangat populer karena mungkin bisa menjelaskan banyak hal. Beberapa di antaranya misalnya yang pertama itu morfologi sosial. Apa itu morfologi sosial? Kita bisa membandingkan bentuk sistem sosial yang berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Kita bisa membandingkan mengapa ada sistem sosial atau ada status-status tertentu di masyarakat Minang yang tidak dimiliki oleh masyarakat Batak contohnya. Mengapa ada struktur sosial tertentu yang ada di masyarakat Jawa berbeda dengan masyarakat Bugis. Bagaimana perbedaan-perbedaan antar sistem sosial di universitas atau di dalam militer. Nah, disinilah kita bisa mengkaji perbedaan antara sistem sosial dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain, atau bisa disebut dengan morfologi sosial. Kedua itu fisiologi sosial. Tumbuh sosialnya seperti apa untuk mengkaji satu masyarakat secara mendalam. Misalnya, bagaimana cara kerja dari pesantren contohnya. Mengapa sampai sekarang sistem sosial pesantren itu masih terpelihara dengan baik. Karena di dalamnya ada struktur-struktur tertentu, ada posisi dan peran tertentu, ada aktivitas-aktivitas yang berulang setiap saat. Meskipun orang di dalamnya datang dan pergi, secara fisiologi sosial menggunakan struktural fungsionalnya Radcliffe Brown, kita bisa melihat secara mendalam cara kerja dari kelompok-kelompok sosial tertentu. Yang ketiga itu perkembangan struktur sosial. Mengapa ada cara kerja sistem sosial tertentu di masyarakat, bagaimana itu dihasilkan, dan sejarahnya seperti apa. Nah, itulah intinya dari teori kali ini. Kalau kita mau membandingkan dengan teori fungsionalismenya Malinowski, teman-teman harus ingat bahwa Malinowski hanya melihat dari sisi budaya dan Brown lebih melihat dari sisi sosialnya. Malinowski lebih pada pemaknaan dampak psikologis dan bagaimana kebutuhan psikis biologis dari individu itu terpenuhi. Sedangkan Brown lebih melihat pada fungsi-fungsi dari sistem sosial, struktur sosialnya, dan lain-lain. Nah, saya kira perbedaannya juga cukup signifikan, Ji. Kira-kira itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, tapi kayaknya banyak sekali kurangnya karena tipu terus, Kak. Maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 谢谢。